Nah, apa sih dan kapan biasanya quarter life crisis ini terjadi? Jadi intinya sih quarter life crisis adalah dilema yang dialami 80% orang di rentan usia 25 sampai 35 tahunan biasanya mengalami apa yang disebut dengan quarter life crisis. Umumnya dasar dari krisis ini biasanya adalah masalah keuangan. Nah, ketika tentunya kalau misalkan kita punya banyak uang, biasanya bisa mencoba berbagai macam hal ya. Tapi ketika tidak memiliki banyak uang, sehingga kita harus bijak-bijak memilih mana yang menjadi prioritas. Jadi awal dari quarter life crisis biasanya adalah krisis finansial. Nah, umumnya para anak apa ya ini dewasa awal 25 sampai ke 35-an ini biasanya menghabiskan 30% lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Jadi misalkan gajinya 10 juta, spendingnya 13 juta begitu. Lebih dari apa yang mereka dapatkan sehingga membuat mereka mulai berpikir bahwa sepertinya ada yang kurang ini. Dari mulai awalnya kurang secara finansial, kemudian merembet ke mereka mempertanyakan kekurangan-kekurangan lain dalam hidup mereka, misalkan apakah sudah bersama pasangan yang tepat, ataukah sudah berada di posisi dan pekerjaan yang tepat, atau sudah di jurusan yang tepat. Pada intinya mereka mempertanyakan apakah mereka sekarang sudah berada di track yang benar sesuai dengan goal-goal atau impian-impian yang ingin mereka capai. Ketika rasanya kok sepertinya saya tidak berada di track yang sesuai ya. Nah, keinginan untuk mencoba track lain terkadang rasanya sudah terlalu terlambat sehingga mau tidak mau harus menekuni track yang sudah diambil atau keputusan yang sudah diambil. Gejala-gejalanya quarter life crisis biasanya kelihatan. Gejala itu kan kelihatan ya. Kalau batuk, ya. Kalau pilek, meler. Nah, gejalanya orang yang mengalami quarter life crisis ini kelihatannya dari mana jika seseorang mengalami quarter life crisis? Ya, biasanya merasa tidak lebih baik dari orang lain. Teman-temanku udah kerja, udah punya online shop yang keren gitu. Kok aku belum ada apa-apanya sama sekali ya, padahal usia kita sama gitu, sama-sama umur 22, sama-sama baru lulus atau sama-sama di semester 6 misalkan gitu. Kemudian gejala yang lain terus membandingkan diri dengan orang lain nanti. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain ini akan terus membuat kita merasa kurang dibanding orang lain karena rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Kemudian gejala yang lain yaitu mulai mempertanyakan keputusan yang sudah diambil ketika belum masuk ke sebuah perusahaan misalnya. Dulu yakin sekali ingin bekerja sebagai finance misalnya. Saya mau bekerja sebagai finance di perusahaan ini. Nah, kemudian ketika di situ ternyata finance tidak seindah yang saya bayangkan ya. Ternyata susah juga ya. Dan ternyata ribet juga. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Ada banyak detail yang terlewat dan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu. Atau yang sudah bersama pasangannya misalkan mulai kok ternyata pasanganku begini, kok tidak seperti ekspektasiku, hingga kemudian mempertanyakan apakah akan tetap di pekerjaan itu dan apakah akan tetap dengan pasangan itu. Nah, hal-hal semacam itulah yang menjadi gejala-gejala quarter life crisis. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak yakin jika sudah berada di jalur yang tepat dan cemas terhadap masa depan. Cemas apakah nanti bisa kerja, bisa menemukan pekerjaan yang sesuai. Jadi beberapa penyebab quarter life crisis ini sebenarnya adalah kurang pahaman kita bahwa kedewasaan itu bukanlah soal usia gitu. Sehingga bisa jadi kita sama-sama usia 25 tapi teman kita itu lebih cepat mature dibanding kita gitu. Sehingga dia sudah memulai start untuk apapun yang dia peroleh sekarang itu lebih awal daripada kita. Misalkan dia sudah memulai merintis bisnis online-nya tadi, itu mulai dia semester 1 misalkan dia sekarang semester 3 gitu. Atau ketika dia sudah lulus berarti dia sejak kuliah sudah mulai merintis itu gitu. Perbedaan masa seseorang dewasa inilah yang membuat kita kadang berpikir kenapa usianya sama kok belum bisa mencapai hal yang sama. Karena kedewasaan masing-masing orang berbeda-beda.
Kemudian ini penyebab yang bisa disiasati sebenarnya ya sejak awal itu. Biasanya quarter life crisis disebabkan karena kita kurang memahami diri kita. Sebenarnya kita itu bisanya apa sih? Kita sama sekali tidak bisa menyanyi, tidak ada bakat menyanyi. Ketika menyanyi, teman-teman di sekitar kita tutup telinga. Tapi kita ingin menjadi penyanyi atau pemenang Indonesian Idol gitu misalnya. Asal bermimpi seperti itu atau keinginan-keinginan yang tidak didasari oleh pertimbangan kelebihan dan kekurangan kita itu apa, kapasitas yang kita punya itu apa, nah itu yang membuatkan konflik dalam diri. Tapi itu wajar karena juga tidak pernah memperoleh stimulus gitu untuk diajak memikirkan apa sih kelebihanku dan apa kekuranganku, aku ini siapa gitu. Kadang kita itu hanya menjadi diri kita, tapi padahal kita tidak kenal siapa diri kita. Kita hanya menjalani hidup tanpa kita memikirkan kita itu siapa sih. Ketika sudah lulus, kemudian mencari pekerjaan dan dipanggil interview, kemudian ditanyakan, gambarkan dirimu dalam tiga kata. Kita kebingungan, apa ya? Siapa aku ya? Gambarkan diri dalam 3 kata. Sebutkan kelebihan dan kekuranganmu dalam 3 kata. Kekurangan dalam 3 kata, kelebihan dalam 3 kata. Nah, orang-orang yang belum pernah berkontemplasi, merenung, menganalisis kelebihan dan kekurangannya itu apa. Nah, ini akan bingung menjawab ini dan tidak tahu sebenarnya ya. Jadi belum mengenal dirinya. Bisanya apa, tidak bisanya apa. Ketika mulai menyadari ini, barulah kemudian mulai bertanya pada diri sendiri. Aku itu sebenarnya bisanya apa sih? Dan yang aku paling nggak bisa itu apa? Yang aku paling nggak banget deh. Pokoknya jangan dikasih itu. Nah, itu apa? Atau kemudian penyebab lain, jikapun teman-teman ataupun orang-orang dewasa awal ini mengalami quarter life crisis, bisa jadi karena kurang sabarnya berproses gitu. Bahwa setiap orang itu pasti butuh proses untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi prosesnya lah yang tidak kita lihat. Yang dilihat adalah sehingga membuat krisis ini yang dilihat adalah postingan media sosial. Misalnya ada teman yang mendapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Posting lagi jalan-jalan misalkan. Yang kita lihat adalah postingannya itu, yaitu hasil akhirnya, bukan prosesnya gimana dia mencapai itu. Padahal bisa jadi ketika kita bertanya pada dia, kok kamu bisa sih dapat scholarship? Gimana caranya? Prosesnya gimana? Nah, ketika kita dikasih tahu, jadi prosesnya gini-gini. Aku tiap malam misalkan latihan soal-soal TOEFL. Aku misalkan yang sudah menikah, ya aku sambil hamil, sambil mual-mual, tes TOEFL di mana gitu, kerjain ini, kerjain itu. Nah, ketika kita dengar proses dibalik dari kesuksesan teman kita itu, bisa jadi kita akan berpikir 2 kali untuk menginginkannya. Oh, ternyata nggak semudah itu toh, nggak seenak posting foto di media sosial, tapi proses behind the scene-nya itulah yang tidak diketahui orang gitu, yang membuat orang lain menjadi mengalami krisis ini. Ya sebenarnya sosial media itu memang banyak untungnya, tapi juga banyak juga kekurangannya gitu, yang mungkin membahayakan our mental well-being gitu. Beberapa tips untuk meminimalisir atau mencegah quarter life crisis. Yang pertama, find believer. Jadi quarter life crisis ini erat kaitannya dengan life expectation kita. Jadi itu kayak life goal kita itu apa. Sehingga ketika kita seolah tidak berada di jalur yang tepat dengan goal kita akan mengalami krisis ini. Tapi ketika kita merasa kita sudah berada di jalur yang tepat, kita tidak akan mengalami krisis ini atau krisisnya akan lebih terminimalisir. Menemukan believer itu maksudnya apa ya? Menemukan orang-orang yang atau teman-teman yang tetap percaya pada goal mereka, bahwa mereka bisa mencapai mimpi-mimpi mereka. Ketika kita mengelilingi orang-orang yang tetap percaya pada idealisme mereka ini, kita akan terrecharge untuk menjalani kehidupan dan terus berproses sampai ke tahap yang benar-benar kita inginkan. Kemudian cara lain mencegah ini ya, kalau bisa minimalisirlah sosial medianya. Karena memang gimana ya, di sosial media itu tentunya teman-teman saya yakin lah pasti sudah tahu bahwa apa yang nampak di sosial media itu tidak selalu seperti yang sebenarnya. Misalkan postingnya apa, padahal sebenarnya apa. So, stop comparing yourself with others.
Kemudian cara menerima risiko yang ketiga, temukan sesuatu yang berarti atau bermakna untuk teman-teman semua. Sesuatu that matters to you, sesuatu yang ini penting nih buat ini kaitannya sama know yourself tadi, mengetahui kita itu bisanya apa dan tidak bisanya apa, sekaligus apa yang berarti bagi kita dan apa yang tidak. Karena setiap orang memiliki kesuksesannya masing-masing dalam artian begini. Ada orang yang ingin sukses menjadi seseorang yang bisa diandalkan keluarganya. Itu adalah yang paling penting buat dia. Sehingga jabatan tinggi ataupun gaji yang tinggi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dia bisa selalu ada untuk keluarganya. Nah, ketika dia sudah bisa menggapai itu, maka dia sukses. Ada orang yang hal yang paling penting baginya adalah terlihat berkecukupan atau terlihat, enggak hanya terlihat sih ya, benar-benar berkecukupan dalam artian memiliki kestabilan finansial. Berarti memang itu yang harus dikejar. Kestabilan finansial berarti gaji yang besar. Ada orang yang paling pentingnya apa? Change maker, misalnya, merubah dunia menjadi lebih baik. Karena kan banyak hal yang masih perlu dibenahi ya, dari apalagi di negara kita. Banyak sekali hal yang, kenapa sih sistemnya masih kayak gini? Kenapa orang-orangnya masih kayak gini? Nah, itu yang kadang bikin kita gatel. Nah, ada orang-orang yang hal yang paling berarti baginya adalah merubah keadaan. Atau ada juga yang hal yang paling berarti baginya adalah terkenal. Nah, ini orang-orang yang begini harus memang mengejar karir di dunia entertainment gitu. Misalnya seperti itu. Jadi find what meaningful, find what matters for you gitu. Kalaupun teman-teman melamar pekerjaan, sudah banyak terbukti orang tidak akan bisa bertahan hanya karena gajinya berapa gitu. Meskipun gajinya besar, tapi ketika di situ dia tidak menemukan meaning, dia tidak menemukan apa yang dia hargai dalam hidup di situ, orang bisa aja gampang keluar meskipun gajinya teramat sangat tinggi. Maka menemukan pekerjaan atau melamar pekerjaan ke posisi atau perusahaan yang memiliki personal connection dengan kita, entah dari interest ataupun value, pekerjaan-pekerjaan yang memiliki personal connection dengan teman-teman akan lebih membuat teman-teman betah dibandingkan dengan yang sama sekali tidak memiliki personal connection. Karena memang dalam bekerja itu ada banyak hal yang tidak ideal, tidak sesuai gitu. Tapi yang mana yang kita tidak bisa let go gitu. Apakah jadi misalkan dari A, B, C, D, E yang harus ada dalam perusahaan itu, yang kita paling nggak bisa jika itu tidak ada itu apa? Nah, itulah berarti yang paling meaningful buat teman-teman semua. Itulah yang harus dikejar atau diperjuangkan. Jadi tidak asal melamar pekerjaan. Selanjutnya, selain menemukan apa yang paling meaningful buat kita, kita juga perlu menanyakan ke diri kita, apa sih yang pernah hilang dalam hidup kita akibat dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Jika kita memang benar-benar menyesalinya, maka berarti hal itu juga penting. Jadi istilahnya itu ini krisis masa transisi gitu, transisi menuju dewasa. Ketika sudah menyelesaikan krisis ini, maka dia akan jadi pribadi yang dewasa sepenuhnya. Jadi dari anak-anak krisis nih, kemudian dewasa setelah berhasil menyelesaikan krisisnya. Jadi ini masa transisi. Sehingga umumnya orang mengalami, karena memang kita aja transisi tidak mudah ya, transisi dari SMA ke kuliah. Dulu SMA metode belajarnya seperti ini, ternyata kuliah begini, kita mengalami transisi. Nah, quarter life crisis ini adalah krisis yang dialami orang-orang di masa transisi antara anak-anak menuju ke dewasa. 80% orang di rentan ini mengalaminya. Jadi ada beberapa orang yang tidak mengalami. Nah, orang-orang itu yang seperti apa? Orang-orang yang sudah mengenal dirinya gitu. Jadi sejak awal mungkin ya orang tuanya sudah memahami psikologi parenting gitu. Jadi orang tuanya sudah mengantisipasi bahwa nanti anak-anaknya itu akan mengalami krisis ini jika dia tidak lekas mengenal siapa dirinya, apa kelebihannya, fokus pada strength-nya dan meminimalisir kekurangannya. Orang-orang beruntung yang sudah memahami dirinya sejak awal tidak akan mengalami krisis itu, karena dia sudah tahu betul track yang akan dia ambil gitu.
saya orangnya seperti ini, kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Maka saya akan mengambil ini karena saya tidak mungkin melakukan ini, karena saya tidak suka. Kenapa saya memilih melakukan ini? Karena kelebihan saya di sini, networking saya di sini, support system saya di sini, misalkan. Jadi dia benar-benar paham pola kapasitas dia. Kapasitas dalam artian kemampuan dirinya, lingkungan sekitarnya, itu dia paham kapasitasnya. Karena dia sudah paham, dia tidak lagi berkrisis. Ketika pun dia melihat orang lain sukses gitu di sebuah bidang, dia tidak akan melirik ataupun iri ataupun ingin seperti dia, karena dia tahu itu bukan path yang dia inginkan. Dia tidak akan bisa seperti itu. Dia sudah tahu path-nya. Misalkan ada yang dia itu mau mengambil path untuk menjadi arsitektur. Ketika ada temannya yang sukses membangun bisnis online ataupun membangun ataupun bercocok tanam, dia tidak akan, oh kayaknya enak ya itu, aku mau coba seperti itu, mungkin aku juga akan sesukses temanku. Nah, dia tidak akan begitu, tapi dia sudah firm, dia sudah komit pada apa yang dia pilih, bahwa, oh enggak, aku tidak bisa bercocok tanam, aku tidak bisa begitu, aku bisanya mendesain rumah atau membangun rumah, gitu. Sehingga dia sudah tahu betul jalan yang ingin dia ambil. Nah, orang-orang itulah yang masuk dalam 20% orang yang tidak mengalami krisis ini. Nah, setelah krisis ini apa? Setelah krisis harusnya ada resolusi gitu. Kita harus merumuskan solusi-solusi baru yang sebelumnya tidak bisa kita aplikasikan. Jadi kalau memang apa yang kita jalani sekarang belum sesuai dengan ekspektasi kita, oke, solusinya gimana? Karena solusi yang sebelumnya sudah nggak bisa dipakai lagi, kita harus membuat solusi baru, makanya disebut resolusi. Resolusinya gimana? Plan kita sekarang apa? Life expectation kita apa? Harapan kita dalam hidup itu apa? Setelah kita memetakan itu dengan baik dan benar, kita tidak lagi asal bermimpi gitu. Aku mimpi jadi ini, tanpa melihat kompetensi yang kita miliki, modal atau kapasitas yang kita miliki. Jadi kedepannya lebih terplanning. Nah, quarter life crisis juga seringkali membuat orang, positifnya adalah seringkali membuat orang meningkat curiosity-nya. Jadi rasa ingin tahunya, rasa penasarannya gitu. Seperti yang tadi saya contohkan, orang yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang sebelumnya ia impi-impikan, dia mulai mencoba alternatif, mulai mencari alternatif baru.